Perkenalkan, saya Muhammad Dafa dari BP 19 11 02 2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham, nilai saham, dan indeks harga saham. Saham preference. Saham preference mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi atau bond dan saham biasa. Seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preference juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preference. Beberapa karakteristik dari saham preference sebagai berikut. Yang pertama, preference terhadap dividen, preference pada waktu likuidasi. Selanjutnya, macam-macam saham preference, antara lain yang pertama, convertible preferred stock, yang kedua, callable preferred stock, yang ketiga, floating atau adjustable rate preferred stock atau ARP. Saham biasa. Saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya mempunyai beberapa hak. Antara lain yang pertama, hak kontrol, yang kedua hak menerima, yang ketiga hak preemptif. Nilai saham. Nilai saham akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Nilai saham memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah, sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Nilai saham meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Nilai saham mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Selanjutnya, nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan dengan nilai buku saham adalah nilai nominal atau par value, agio saham atau additional paid in capital atau in excess of par value, nilai modal yang disetor atau paid in capital, dan laba yang ditahan atau retained net earning. Nilai nominal. Nilai nominal atau par value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Terkadang suatu saham tidak mempunyai nilai nominal atau no par value stock. Untuk saham yang tidak mempunyai nilai nominal, Dewan Direksi umumnya menetapkan nilai sendiri atau state value per lembarnya. Nilai saham yaitu agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Nilai modal disetor. Nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preference atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. Laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca menambah total laba disetor. Indeks harga saham. Indeks harga saham terbagi tiga, yaitu indeks harga saham individu, indeks harga saham parsial, dan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham individu. Harga perdana yang tercantum dalam prospektus merupakan harga tetap yang harus dibayar oleh investor tanpa ditambah biaya transaksi.
karena harga perdana digunakan sebagai nilai dasar atau unit base value dalam menghitung indeks harga saham. Perhitungan indeks harga saham individu dilakukan dengan rumus IHSI sama dengan jumlah saham beredar kali harga pasar per jumlah saham beredar kali nilai dasar kali 100. Selanjutnya, indeks harga parsial. Indeks harga parsial, setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks harga saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor, maka indeks harga tersebut laris diperdagangkan. Selanjutnya, indeks harga gabungan. Indeks harga gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diterbitkan oleh Bursa Efek. Sementara itu, pihak di luar Bursa Efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial, seperti untuk keperluan hedging. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.